besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Yuk mari Bapak Ibu, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Bernyanyi dari iman dan percaya bahwa orang benar anak cucunya pasti diberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Daud berkata di dalam mazmurnya, dari muda sampai tua tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta lebih. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Oleh sebab itu jadilah orang benar supaya berkat sampai ke anak cucu kita. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Hatilah orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa yang kami sembah dan kami puja dan kami muliakan, kami sudah mulai memuji Tuhan karena ini adalah raya firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkata bahwa anak cucu kami tidak akan meminta-minta Tuhan, karena Engkau yang berjanji adalah setia untuk memberkati orang-orang yang benar. Oleh sebab itu kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan, dan kami memang merindukan Tuhan agar anak cucu kami kelak tidak menjadi anak-anak yang miskin, yang melarat, yang susah, yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman dan urapi jemaat-Mu yang mendengar, sehingga semua kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman ini akan
memerdekakan kami yang susah kami dihibur, kami yang miskin diberkati, kami yang mengalami merindukan terobosan, kami akan menemukan terobosan oleh karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami nak menikmati firman-Mu. Yang siap menikmati firman sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Ya, jemaat GPI Maker dan juga Lois Brother, teman-teman ya, grup-grup doa, grup Israel, grup-grup jogging, dan semua teman-teman yang mengikuti acara ini, saya katakan shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Saya sudah mengawali dengan sebuah pujian, itu berkat anak cucu. Minggu yang lalu Bapak Ibu bahwa kita berbicara masalah doa orang yang dibenarkan Tuhan itu sangat besar kuasanya. Dan hari ini sepertinya sebuah seri di mana hidup orang yang dibenarkan Tuhan, anak cucunya diberkati. Sekali lagi judulnya itu atau temanya, hidup orang yang dibenarkan Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Buka Alkitab kita semuanya. Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata Daud, tetapi tidak pernah kulihat orang benar, garis bawah itu, ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Nah, kita melihat bahwa penekanannya tentang orang benar. Apa benar? Ada orang benar di muka bumi ini. Karena kalau kita lihat juga ayat yang lain di dalam Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua manusia itu sudah berdosa, nggak ada lagi yang nggak berdosa. Berarti nggak ada orang benar, Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan, Bapak Ibu? Atau kalau kita melihat contohnya seperti Paulus, Bapak Ibu. Paulus dalam Alkitab berkata, dia dengan menulis perjanjian baru itu 60% perjanjian baru itu ditulis oleh tangan Paulus. Tetapi dia berkata bahwa setiap kali dia menutup mata, yang jelek, yang buruk sudah ada di depan mata. Jadi berarti walaupun juga Paulus sudah menulis 60 firman Tuhan dalam perjanjian baru, walaupun Paulus sudah banyak mengetahui firman Tuhan, bahkan dia yang paling pintar dari seluruh murid-muridnya, tetapi dia berkata tidak ada orang yang benar, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Bapak Ibu bahwa tidak ada orang benar. Memang benar tidak ada orang benar. Tetapi yang ada orang yang dibenarkan Tuhan. Ini dengar baik-baik. Tidak ada orang yang benar, tetapi ada orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat tadi, dalam pembacaan tadi dikatakan hidup orang yang benar, itu bukan berarti hidup yang benar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat ini, supaya benar-benar jangan sampai hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi diri kita, bagi keluarga, bagi anak cucu kita, karena tidak tergenapi janji firman Tuhan ini. Oleh sebab itu dikatakan hidup orang, garis bawah itu orang yang benar, itu bukan berarti hidup yang benar. Melainkan hidup orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi penekanannya itu pada orang, bukan pada hidup benar. Yang mengerti katakan amin. Kita sering terfokus Bapak Ibu, terfokus tentang kebenaran hal ini. Makanya walaupun orang itu dikatakan nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting doa. Banyak orang berkata dia berbuat dosa, nggak apa, yang penting saya doa. Ini yang menyebabkan doa-doa kita tidak mendatangkan berkat, karena orangnya yang bermasalah, bukan doanya. Doa nggak bermasalah, tapi orangnya. Contoh yang lain dikatakan bahwa kita sering terfokus pada hidup benar, dikatakan
Jadi walaupun kita hidupnya nggak benar, nggak apa-apa, yang penting kita pelayanan. Wah, pelayanan sana, pelayanan sini, pagi, siang, dan malam. Kita berpikir bahwa kita pelayan menyukakan Tuhan, Ya, ini yang menyebabkan pelayanan kita tidak mendatangkan berkat, Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang bermasalah, karena orangnya yang bermasalah, bukan pelayanannya. Pelayanan tidak bermasalah, bahkan diharuskan. Tetapi oleh karena orang yang bermasalah menyebabkan pelayanan kita tidak mendatangkan berkat kepada anak dan cucu kita. Ya, satu lagi dikatakan kita sering terfokus pada hidup benar. Walaupun atau dengan kata lain, walaupun yang orang yang nggak benar itu nggak apa-apa. Yang penting ke gereja. Wah, ini yang menyebabkan ke gereja, Bapak Ibu, tidak mendatangkan berkat. Karena apa? Karena orangnya yang bermasalah, bukan pergi ke gereja yang bermasalah. Kadang-kadang kita pergi ke gereja sana, ke gereja, wah ini gereja nggak ada urapan, gereja ini tidak mendatangkan berkat. Bukan, gereja itu sama, gereja itu baik semuanya, tetapi yang bermasalah orangnya. Dengar, satu lagi, Bapak Ibu, kita sering terfokus pada hidup yang benar, walaupun orangnya nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bina keluarga. Wah, dia membina keluarga, melayani istri, anak-anak, kelihatannya terfokus, konsentrasi. Tetapi kita melihat bahwa walaupun dia melakukan hal demikian, tapi keluarga ini tidak membawa damai, keluarga tidak membawa ketenangan, keluarga tidak membawa sukacita. Karena apa? Orangnya yang bermasalah, bukan membina keluarganya dengan baik-baik. Jangan kita bertopeng, Bapak Ibu, berpura-pura seperti suami yang baik, istri yang baik. Tetapi kalau hidup kita nggak benar, Bapak Ibu, maka percaya keluarga kita tidak akan mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, tidak membuat anak cucu kita diberkati Tuhan. Saya kita mengerti. Jadi kita melihat bahwa orang yang dibenarkan Tuhan ini adalah kunci, dengan baik-baik. Orang yang dibenarkan Tuhan adalah kunci untuk kita mengalami hidup yang diberkati sampai ke anak cucu kita. Jadi sekali lagi tekanannya itu orang yang dibenarkan Tuhan. Ini adalah kunci untuk kita bisa menerima berkat janji-janji Tuhan sampai kepada anak dan cucu kita. Oke, jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup orang yang dibenarkan Tuhan agar anak cucu kita diberkati? Bagaimana? Tentu saudara bertanya, bagaimana caranya supaya kita hidup dibenarkan Tuhan itu, supaya anak cucu kita diberkati. Ada 3 hal yang saya perlu sampaikan bagi kita semuanya. Boleh Bapak Ibu catat, ini penting sekali. Yang pertama, hiduplah oleh kasih karunia. Sama-sama katakan, hiduplah oleh kasih karunia Allah. Baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-24 dikatakan, oleh karena kasih karunia, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia kita dibenarkan, Bapak Ibu, itu cuma-cuma, free, gratis, Bapak Ibu, oleh karena penebusan Kristus, karena Yesus mau mati buat saudara dan saya. Atau dengan kata lain, oleh kasih karunia, oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Allah dan belas kasihan daripada Tuhan, kita diberi status sebagai orang benar atau orang yang dibenarkan. Semata-mata karena iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selain Yesus sendiri yang sudah mengorbankan dirinya di Kalvari, kita sendiri juga yang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pun dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Oleh karena itu atau daripada itu, Bapak Ibu sekalian, kasih karunia yang kita terima dengan cuma-cuma ini, jangan sia-siakan. Amin. Karena Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status sebagai orang percaya saja, tetapi kita dibenarkan atau bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan itu bukan saja kita berhenti sampai di situ, kita stop,
ya terima kasih Tuhan aku menerima kasih karunia anugerah, tidak. Ya, tetapi kita harus mengerjakan kasih karunia itu dengan cara kita harus bertumbuh di dalam yang kebenaran Kristus. Kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi. Ya, saya kasih contoh. Ya, dan untuk bertumbuh dalam kebenaran ini kita membutuhkan proses, dan proses itu sampai akhir hayat hidup kita. Ya, contohnya kita melihat bahwa Abraham disebut bapak orang percaya, ya kan? Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Orang percaya sudah selesai, tidak. Tetapi sebab apa? Sebab hidupnya menjadi pola atau inspirasi kehidupan iman orang percaya. Jadi Abraham bukan saja disebut bapak orang percaya, tetapi dia mulai bertumbuh dan untuk menginspirasi hidup dia kepada dirinya, kepada orang lain yang mau mempercayai kepada Tuhan Yesus Kristus. Proses menginspirasi atau proses mewarnai, proses mempengaruhi, proses kehidupan iman percaya yang seumur hidup ini, ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 proses seumur hidup kita. Bapak Ibu catat sekali, ada 4 proses bagi orang percaya yang dapat kasih karunia. Yang pertama, dikatakan kita harus menginspirasi atau mewarnai, kita harus mempengaruhi dengan cara jadilah terang dunia. Dunia yang kenapa kita harus jadi terang, jadilah terang dunia. Kenapa kita harus jadi terang dunia? Karena dunia ini Alkitab berkata semakin hari semakin gelap, penuh dengan segala kejahatan, kebejatan moral dan sebagainya. Dan oleh sebab itu kita telah menerima kasih karunia Allah, kita harus menjadi terang. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus menginspirasi, mewarnai, yang mempengaruhi orang-orang lain untuk menjadi garam dunia. Yang kita tahu fungsi sebagai garam untuk mengasinkan yang tawar, orang-orang yang tawar hati, orang putus asa, kita datang mengasinkan, membangkitkan, mengencourage dia supaya dia bangkit dan percaya lagi. Garam juga untuk mengawetkan barang-barang yang rusak Bapak Ibu, supaya tidak rusak Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus jadi garam dunia. Sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup kita. Yang ketiga, proses yang ketiga, kita harus jadi bau-bau yang harum, bukan bau yang haram Bapak Ibu. Harus jadi bau yang harum, sehingga kemana kita pergi orang mencium kita, mencium bau Kristen, mencium bau Kristus. Dan mereka merasa lega, mereka merasa senang, hati mereka menjadi anyem Tuhan. Oleh karena apa? Mereka mencium bau yang harum. Sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan kita tahu bahwa siapa yang tidak pernah membaca koran, siapa yang tidak membaca buku atau berita-berita dunia, semua kita membaca dan mendengarkan. Apa? Karena kita ingin tahu berita apa dunia. Dan Alkitab berkata, saudara yang telah menerima kasih karunia, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi kemana kita pergi, orang bisa membaca dan melihat perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Dan kalau benar-benar itu mencerminkan Kristus, maka orang itu kita sudah berfungsi Bapak Ibu untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup kita. Dari jika hidup kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat orang yang dibenarkan Tuhan dalam hal 4 tadi, maka berkat Tuhan itu pasti akan digenapi dalam hidup kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sebuah pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama, yang saya beri judul besarlah cintamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
dikehendaki Tuhan atau hidup yang dibenarkan Tuhan. Yang pertama, hiduplah oleh kasih karunia. Yang kedua, bagaimana hidup orang benar itu dibenarkan Tuhan agar anak cucunya diberkati. Yang kedua, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, sama-sama katakan, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, baca ayatnya itu Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ya, dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian itu diberitahukannya kepadanya. Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap atau tinggal dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Atau dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, ya, ayat 13, mereka akan tetap hidup makmur, ya, prosperity, hidup makmur, dan anak cucu mereka akan mewarisi tanah pusaka. Ya, haleluya, luar biasa, luar biasa. Dan kita tahu, ya, bagaimana Daud dikatakan ada ratusan pasal yang terdapat di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu sekalian. Ya, pengalaman bagaimana kekariban Daudnya bersama Tuhan. Ya, karena karibnya ya dengan Tuhan itu, Daud bisa melihat, menyaksikan dengan mata kepala, dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu benar-benar ya memberkati orang yang dibenarkan, ya, sampai kepada anak dan cucunya, ya, sehingga tidak kekurangan apapun, akan lagi minta-minta, bahkan tidak akan menjadi pengemis-pengemis, Bapak Ibu. Ya, dan kita melihat bahwa Daud ini adalah satu sosok, Bapak Ibu, yang memberi teladan ya tentang kekaribannya dengan Tuhan. Ya, bahkan sejak muda dikatakan, sejak dia mulai menggamelakan kambing domba sampai akhirnya dia ya menjadi perdana menteri, orang nomor 1 di Israel. Dan Alkitab berkata Daud tidak pernah melupakan yang satu ini, yaitu kekariban dengan Tuhan. Dengan cara apa? 7 kali dalam sehari itu Daud memuji-muji Tuhan. Ya, 7 kali itu menunjukkan angka kegenapan, menyatakan angka 7, angka pas, angka selesai. Ya, artinya apa? Bukan secara letterlek 1 hari 7 kali, tidak. Artinya setiap saat, setiap waktu Daud terus memuji-muji, entah itu di kantor, entah itu di medan peperangan, entah itu di rumah, di mana saja Daud terus memuji-muji Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menjalin kekaribannya bersama Tuhan. Sehingga kita melihat apa yang terjadi. Seorang anak desa yang tidak pernah berpendidikan bisa mengatur ekonomi negara. Seorang anak desa yang tidak pernah memegang senjata perang bisa melawan musuh Goliat dan segala musuh ditumpas semuanya. Seorang desa, Bapak Ibu, yang tidak punya pengalaman apa-apa bisa menjadi orang nomor 1 di Israel. Oleh karena apa? Sekali lagi, karena Daud memiliki keakraban, kekaribannya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah juga Bapak Ibu, kita ingin mengalami diberkati sehari ini sampai pada anak dan cucu kita. Marilah hari-hari ini melalui COVID-19, mumpung kita tidak bisa beraktivitas secara leluasanya, pakai kesempatan untuk menyatakan kekariban kita dengan Tuhan. Masuklah di dalam menara doa, naikkan puji-pujian, penyembahan, dan mulai memuji Tuhan kita. Seperti lagu yang Daud tulis ini dalam Mazmur 145. Bapak Ibu boleh buka Alkitab Mazmur 145, Bapak Ibu. Dikatakan Mazmur 145 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa? Buka Alkitab kita nyanyikan sama-sama dari ayat ini. Perhatikan kata-kata lagu itu. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku. Karena aku hendak memuji namamu untuk seterusnya sampai
berkata, aku hendak, atau yang ku kehendaki, atau yang jadi cita-citaku ke depan, apa? Terus memuji-puji, menjalin keakraban dengan Tuhan. Apa cita-cita saudaraku? Wah, sekolah, cari ilmu, bekerja, cari duit, dan sebagainya, cari istri, cari suami. Wah, cita-cita kita banyak di bumi. Tetapi cita-cita Daud dikatakan terus-menerus mengagungkan Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap saat Daud terus memuji. Atau dengan kata lain, firman Allah berkata, pujian yang Daud nyanyikan dikatakan itu ada di dalam kerongkongannya senantiasa. Artinya ketika dia berbicara, ketika dia memuji, hanyalah puji-pujian yang mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan nyanyikan puji-pujian yang sedih, pujian yang menyedihkan, pujian yang menyusahkan kita, tapi nyanyikan puji-pujian yang mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya jika kita meninggikan, mengagungkan Dia akan hadir dan memberkati kita sampai ke anak cucu kita. Nah, yang ketiga dikatakan bagaimana kita hidup orang yang dibenarkan Tuhan agar anak cucu kita diberkati. Yang ketiga dikatakan kita haruslah takutlah akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Berbahagia orang yang takut. Berbahagia itu beruntung, mujur, hoki. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar akan diberkati. Wih, luar biasa. Saya punya lagu juga ini Bapak Ibu, yang judul berbahagialah, judulnya berbahagialah. Tapi nanti aja Bapak Ibu bisa mendapatkan di flash disk dikatakan orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya itu perkasa di bumi, angkatan orang benar itu diberkati. Satu ayat lagi, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Wah, hari-hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak kita perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang sedang mengalami jalan buntu dan tidak tahu lagi bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan masalah. Tetapi dengan firman Tuhan berkata, apabila kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan akan membukakan jalan. Dan kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan menutup, apes, tidak ada pun orang yang bisa membuka. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, jika kita takut pada Dia, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Nah 13 dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Atau dalam terjemahan hari-hari dikatakan mereka akan tetap hidup makmur, dan anak cucu mereka akan mewarisi tanah pusaka. Nah, kita melihat bahwa apa yang dimasukkan dengan takut akan Tuhan. Ada banyak pengertian-pengertian yang sudah kita dengar tentang arti takut akan Tuhan. Tetapi yang saya ingin membawa kita takut akan Tuhan itu diwujudkan atau dibuktikan, dipraktikkan melalui apa? Ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu diwujudkan melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan, dan kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Nah, ketaatan kepada Tuhan itu, pada firman Tuhan itu dalam hal apa? Di dalam kita harus merenungkan firman Tuhan, bukan membaca firman Tuhan. Karena orang yang membaca belum tentu merenungkan, tetapi orang yang merenungkan pasti membaca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketaatan kepada firman Tuhan, saudaraku, dalam hal apa? Dalam hal kita mempraktekkan firman Tuhan. Setelah kita merenungkan, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya kita mengerti artinya, bukan hanya kita tahu arti daripada firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mempraktekkan, saudara, kita belum menunjukkan ketaatan atau takut kita kepada Tuhan. Ketakutan pada firman Tuhan yang lain juga dikatakan di dalam hal beribadah.
Ya, kalau kita takut akan Tuhan, maka ibadah kita akan terfokus serius. Ya, begitu mulai pujian dengar firman Tuhan, gak main chatting-chattingan, nggak kirim-kirim berita, nggak ngobrol ngalor ngidul Bapak Ibu, nggak keluar masuk, tapi kita fokus pada dengar firman Tuhan. Ya, karena apa? Ada banyak orang datang ke gereja hanya datang seperti sekedar setor muka Bapak Ibu, dan tidak sungguh-sungguh beribadah. Dan hal demikian Bapak Ibu tidak akan mendatangkan berkat-berkat buat kita sekalian. Dan yang berikut Bapak Ibu, ketaatan di dalam hal apa? Di dalam hal mengembalikan persepuluhan kita. Ya. Biasa kalau kita dengar begini atau tahu bahwa awal bulan akan ada persembahan perpuluhan, maka kira kita pura-pura nggak dengar, kita pura-pura nggak tahu, atau kita pura-pura nggak ngerti, saudaraku. Ya, tetapi kalau perjamuan, wah nggak pernah bolos dia, selalu setia duduk mengikuti perjamuan. Tapi wahai, begitu waktunya persembahan dan perpuluhan, dia kabur Bapak Ibu, pura-pura mendengar. Ya inilah satu bentuk ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ya, salah satu bentuk ketidaktakutan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi orang yang takut, ya dia akan melakukan, mentaati, mengembalikan perpuluhannya, karena mengembalikan itu bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Dan percayalah, kalau kita mengembalikan, Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya, yang berikut dikatakan menjauhi segala bentuk kejahatan. Ya, menjauhi segala bentuk kejahatan itu apa Bapak? Itu yang paling simpel adalah Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu bisa membuka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang pertama, percabulan hawa nafsu. Ya, ini bentuk kejahatan, ya, kita harus tinggalkan. Yang kedua, penyembahan berhala, ya, kepercayaan sia-sia. Ya, sudah percaya Yesus, jangan lagi percaya Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah lain, ya, benda-benda lain, keramat-keramat, ya. Ya, kita jangan percaya pada hal-hal yang lahiriah dari kakek nenek kita. Kalau tangan kita gatal mendatang berkat, ya, kalau lidah kita kegigit ada yang bicara, jangan kita percaya demikian. Ya, kecuali kalau Alkitab menulisnya itu ada. Tapi kalau Alkitab tidak menulis, itu kepercayaan sia-sia, dan kita harus menjauhkan hal demikian. Yang ketiga, pertikaian, perselisihan, iri hati, kebencian, kemarahan, perkelahian. Ya, wow, ini saudara Bapak Ibu yang sering terjadi, sehingga membuat Bapak Ibu kita tidak bisa mengalami berkat-berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan sampai kepada anak cucu kita, karena kita terus tidak menjauhi kejahatan ini, kita terus memupuk kejahatan ini, menyimpan lagi kejahatan ini yang menyebabkan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi saya percaya Jemaat GBI Mekar, Louis Brother, grup-grup doa yang mendengarkan firman adalah saudara, adalah orang-orang yang takut akan firman Tuhan, dan pasti saudaraku menjauhi segala bentuk kejahatan. Dan yang terakhir itu adalah pesta pora. Pesta pora itu, pesta itu boleh, poranya yang nggak boleh. Artinya pesta sampai mabuk-mabuk, sampai teler-teler, minum ekstasi, sabu-sabu, yang minum whisky sampai mabuk-mabuk, merokok dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, itu adalah bentuk kejahatan. Ya, karena Alkitab berkata tubuh kita adalah bait Allah. Siapa yang mengotori bait Allah, dia akan berurusan dengan Allah itu sendiri. Tetapi kalau kita menjaga bait Allah dengan baik, saya percaya Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita, dan firman yang kita katakan, firman yang kita dengar, firman yang kita ucapkan pasti mendatangkan berkat sampai kepada anak cucu kita. Ya, coba lihat di dalam Matius 4 ayat 4. Ini ayat luar biasa yang sudah ada lagunya Bapak Ibu, ada juga di dalam album saya, bahkan sudah dibuat VCD-nya. Ya, Matius 4 ayat 4 berkata, ya, kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ya, jadi hidup kita bukan dari roti saja. Ya, artinya bukan semata-mata karena roti kita bisa hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, atau setiap firman yang kita ucapkan. Firman itu kan adalah perkataan Allah, mulut Allah. Begitu kita mengucapkan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, dengan ketaatan dan menjauhi segala kejahatan, maka firman Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Maka kita akan diberkati, maka kita akan tidak akan pernah menjadi orang yang melarat dan miskin, dan kita dicukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, di dalam
Matius 4 ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Janganlah gelisah menghadapi COVID-19 ini. Percayalah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Janganlah gelisah menghadapi hidup ini. Percaya Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Dia berikan pertolongan pada saya, bagi yang sungguh percaya firman-Nya. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Yang berikan pertolongan pada saya, bagi yang sungguh percaya firman-Nya. Haleluya, haleluya. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu, ya, bagaimana hidup orang yang dibenarkan Tuhan agar anak cucunya diberkati Tuhan. Dan yang pertama apa? Hiduplah oleh kasih karunia. Ya, yang kedua, ya, milikilah hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hamba sudah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan-Mu, di mana Engkau sudah
berbicara, akan banyak sekali orang yang sudah mengerti ya tentang hidup orang benar itu anak cucunya tidak akan minta-minta. Tapi mari saat ini Engkau lebih memperjelas kepada kami bahwa bukan hidup orang benar, tapi hidup orang yang dibenarkan Tuhan, hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Yesus Kristus. Maka janji-Mu ya diberkati keluarganya, anak cucunya, tidak akan meminta-minta miskin, tapi semuanya dicukupi segala keperluan kebutuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap mereka mendengarkan firman-Mu pada pagi saat ini Tuhan, biarlah mereka boleh dikuatkan, biarlah mereka boleh mempraktekkan firman Allah, tidak mendengar untuk melupakan, tapi mendengar untuk merenungkan dan mempraktekkan, dan biarlah terjadilah seperti apa yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan dan terpujilah Engkau. Kami berkati jemaat semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kita tetap mendengarkan pengumuman bahwa kita masih terus online Bapak Ibu. Ya, entah sampai kapan. Ya, puji Tuhan, Surabaya sudah mulai zona orange Bapak Ibu. Bentar lagi kuning, wah, bentar lagi hijau, dan mungkin kita sudah bisa beribadah ya di gedung bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Doakan ya agar ini bisa terjadi, dan di mana pemerintah juga sudah mulai menemukan ada obat untuk menyembuhkan COVID-19 Tuhan. Dari Rusia juga sudah menemukan obat, biarlah seluruh dunia kembali dipulihkan oleh pertolongan daripada obat-obat dan oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari Bapak Ibu sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan, bawalah persembahanmu kepada Tuhan, dan agar Tuhan ya memerintahkan bagi kami untuk menghalaukan segala belalang, pengirim, pelotak, pencuri yang menggerogoti, mencuri, menolak, melindungi Bapak Ibu dari COVID-19, dari keburukan-keburukan, dan memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan saya ingin berdoa bagi kesehatan dan berdoa selalu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami ya kembali berdoa bersyafaat, ya memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang membawa persembahan mereka Tuhan. Ya, walaupun di tengah kekurangan, tapi ketika mereka taat Tuhan, ya memberkati dan membawa persembahan, maka janji-janji-Mu akan terselama. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk melimpahkan berkat, sehingga mereka memberi tidak semakin kekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Terima kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mari Bapak Ibu, Engkau yang sakit, pegang tangan kanan, pegang yang sakit, di mana saja pegang tangan kiri, diangkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan daripada Tuhan, dan kita percaya doa orang yang dibenarkan Tuhan itu diberkati Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus Tuhan, ya tangan-tangan yang sedang menyentuh tubuh mereka, organ-organ sel-sel tubuh mereka yang terganggu, di dalam nama Yesus aku lepaskan kuasanya, aku tolak, aku hancurkan segala ya penyakit-penyakit, aku hancurkan segala virus-virus, aku hancurkan segala COVID-19, aku hancurkan segala sel-sel ya roh-roh kanker, tumor yang menggerogoti tubuh, organ-organ tubuh umatmu, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tanaman-tanaman bukan daripada kami cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku lepaskan kuasa dan mujizat kesembuhan-Mu. Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu dan segala penyakit mereka sembuh, dalam penyakit mereka sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang dalam kekurangan Tuhan, ya biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan dalam kehidupan mereka. Ya, dan karena tidak ada terlambat bagi Engkau Tuhan, jika kami mendengar, mempraktikkan firman Tuhan, Engkau sanggup memberkati, memulihkan keadaan kami. Berkati mereka yang online dari rumah, PO, berkati mereka yang buka toko bisnis Tuhan, berkati mereka dengan berkelimpahan. Ya, lakukan terobosan, beri hikmat, kemampuan, sehingga mereka bisa mengikuti kegerakan daripada COVID-19 dengan trik-trik atau dengan cara-cara yang daripada-Mu, untuk supaya mereka bisa bangkit Tuhan. Terima kasih, kami juga berkati mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, mungkin karena COVID-19 atau segala penyakit apapun juga. Biarlah dari tempat ini Tuhan kami lepaskan kuasa-Mu, pemulihan, kesembuhan dari COVID-19. Kami matikan segala penyakit atau virus-virus ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga dokter-dokter, suster, perawat yang merawat mereka, tutup bungkus mereka sehingga mereka
tidak terkena virus COVID-19 Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan yang terus berjuang Tuhan untuk membuat rakyat kami dipulihkan, disembuhkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk pada saat hari ini kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami ingin menyanyikan doa yang best 1 Tawarik 4 ayat ke-10. Buka Alkitab Bapak Ibu, 1 Tawarik 4 ayat ke-10. Dari surgawi turun atas mereka. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka, dilindungi keluar masuk mereka, dijauhkan dari segala kecelakaan, keburukan Tuhan. Dan Engkau akan membuat anak cucu kami diberkati, tidak akan menjadi peminta-peminta Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara yang diberkati Tuhan, yang percaya firman Tuhan sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Ada satu sedikit pesan saya lupa tadi. Jangan lupa bahwa lagu-lagu yang dari bulan 3 sampai dengan tadi ya saya nyanyikan itu sudah ada di flash disk Bapak Ibu, ada VCD-nya. Ya ada 13 album saya rampung cari yang sering dinyanyikan, itu bikin album. Ada 5 album, Bapak Ibu bisa mendapatkan, bisa WA, bisa telepon kepada saya, supaya sungguh-sungguh kita terus diberkati dan kita saling berjumpa melalui lagu-lagu demikian. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom. Amin. Haleluya.